melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, renungan pada ibadah kita hari ini dari Injil Markus pasal 10, Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang pelukis, ya, kemudian dia berkeinginan untuk melukis wajah dari seorang raja besar pada saat itu. Dan dia memohon kepada raja itu, dan raja itu bersedia supaya wajahnya dilukis oleh pelukis ini. Memang wajah daripada raja ini kurang baik. Ada sedikit cacat, bahkan ada flek hitam di wajah dari raja yang besar ini. Tapi pelukis berpikir untuk menyenangkan hati raja ini, bagaimana kalau flek atau cacat-cacat kecil ini saya hilangkan. Dia berpikir seperti itu, dan dia lukis wajah raja itu sedemikian rupa, bahkan flek-flek hitam itu tidak kelihatan sedikit pun. Nah, kemudian setelah selesai lukisan itu, dia katakan, "Silakan raja, saya akan persembahkan lukisan yang saya sudah persiapkan ini." Nah, kemudian raja melihat lukisan itu, dia katakan, "Ambillah lukisan ini. Saya tidak memerlukan ini. Saya mohon kepada kamu, tolong lukis saya sebagaimana adanya." Saudara-saudara, lukis saya sebagaimana adanya. Nah, memang kalau kita coba telisik Injil Markus ini sebagai Injil tertua dari
Injil-Injil yang ada di Perjanjian Baru, ada perbedaan dengan penulisan Matius ya. Injil Markus mau memperlihatkan bagaimana sebenarnya murid itu, bagaimana sebenarnya kualitas dari ke-12 murid itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau kita baca di Injil Matius pasal 20 ayat 28, ayat 20 sampai 28, justru permohonan itu bukan Yakobus dan Yohanes yang minta, tapi mereka lewat ibunya. Ya. Lewat ibunya. Tapi seperti pelukis tadi itu, dia mencoba mau polis, tapi katakan raja, tolong lukis saya sebagaimana adanya. Dan itu Injil Markus. Dia mau katakan pagi ini kepada kita, itulah kualitas daripada murid yang ke-12 itu. Saudara-saudara, murid-murid Yesus ini adalah orang-orang biasa, seperti kita juga. Ada ambisi, kemungkinan untuk gagal memahami Tuhan Yesus, yang sebenarnya tidak pada saatnya, atau tidak ada tempat untuk memohon permintaan yang seperti itu. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, sebelum ayat 35, jauh di depan, Yesus sudah pahit mengatakan apa upah untuk mengikut Yesus. Ini berawal dari Petrus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kata Petrus, tapi apa jawab Yesus? Bahkan di ayat 32 sampai 34 sudah jelas diberitahukan Yesus bahwa dia akan mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Dan Tuhan Yesus sudah berjalan di depan sebagai gembala. Tapi ternyata ada murid yang melihat itu sebagai satu pesona, yang harus dicetak tebal, bahwa murid, terlebih yang dua ini, memahami bahwa kemuliaan yang dikatakan Yesus adalah kemuliaan yang boleh dilihat mereka sebagai satu pesona. Kemudian ada kepuasan mata untuk melihat seperti apa kira-kira kemuliaan itu. Seperti apa bentuk kemuliaan itu. Ada pesona yang dilihat oleh murid itu. Bahkan Yesus sudah katakan bangsa Yahudi menjatuhkan hukuman yang bukan Yahudi melaksanakan hukuman salib. Toh juga murid tidak bisa memahami. Atau mungkin bisa kita katakan pagi ini murid gagal paham, sulit. Karena ada keinginan yang begitu kuat. Ada keinginan yang begitu kuat dan itu dilatar belakangi oleh, saya katakan tadi, gagal paham untuk memahami apa sebenarnya kemuliaan yang Yesus mau utarakan itu. Kemuliaan yang Yesus mau tampilkan itu. Memang agak susah juga kalau kita sebagai murid Yesus tetap masih hidup dengan kehidupan yang gagal paham. Bahkan dalam memahami kesetiaan kita untuk mengikut Yesus sampai detik ini. Ada sih keinginan yang 12 itu, kalau kita coba telisik Injil kita ini, sebahagian besar murid itu punya keinginan seperti Yakobus dan Yohanes ini. Hanya ya kita lihat kelebihan yang dua ini punya keberanian yang cukup untuk mengatakan permintaan itu. Ada keberanian untuk yang dua ini. Bagaimana murid yang lain? Di ayat seterusnya dikatakan mereka marah dan gak terima. Apa yang mau saya katakan bagi kita saudara-saudara yang ibadah pada pagi ini? Seandainya kita adalah murid-murid Yesus, kita bisa mendekati, kita bisa memahami bahwa semua akan diakhiri, semua akan diarahkan kepada Yerusalem, semua akan diakhiri kepada salib. Ya, tidak akan mungkin akan lahir permohonan, permintaan seperti yang kedua murid ini. Ya. Dari awal Yesus katakan bahwa ada
sesuatu yang pahit untuk mengikut Yesus. Bahkan tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Tidak ada. Dari awal tidak ada hal yang luar biasa yang boleh dinikmati orang yang mau untuk mengikut Yesus. Tidak ada sedikit pun itu. Tapi hanya satu ayat yang boleh meneguhkan, menguatkan kita sampai saat ini, kalau kita masih selalu setia dan terus hidup di dalam pengharapan kita, dan terus hidup di dalam kesetiaan kita. Matius pasal 28 ayat 19 itu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bentuk penyertaannya itu yang selalu kita nikmati, bahkan terus akan kita nikmati sampai detik ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bentuk penyertaannya itu, saya dan Anda yang lebih memahami itu. Dalam hal seperti apa? Sampai detik ini Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kita, mencukupkan, memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah mengolah ambisimu itu. Jangan pernah memelihara ambisimu itu. Karena itu tidak perlu bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Saudara-saudara, semua manusia punya keinginan. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak punya keinginan. Bahkan keinginan itu begitu kuat dan lebih banyak kalau kita bikin catatan-catatan, kita mungkin lebih jujur, lebih banyak keinginan kita daripada kemauan kita untuk mengikuti keinginan daripada Yesus itu. Bahkan kalau kita lebih jujur, kalau kita coba daftar ulang kembali doa-doa kita, semua lebih mayoritas adalah keinginan-keinginan kita. Mungkin kita tidak berani untuk menutup doa kita dengan mengatakan, jadilah kehendakmu. Karena selalu terselip supaya lebih dominan adalah kehendak-kehendak kita. Daftar-daftar permohonan. Oleh karena itu memang bagaimana kita supaya semakin dewasa dalam hal berdoa ini. Karena sampai sekarang persoalan kita masih selalu persoalan bagaimana berdoa yang benar. Catatan ini juga saya temukan ketika saya komunikasi dengan anak-anak sini. Ada begitu banyak doa-doa yang harus dibenarin. Ada begitu banyak doa-doa yang sebenarnya tidak dihidupin. Padahal kita setuju dan kita sudah final bahwa doa adalah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada hal yang melegakan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus ini, yang tidak akan pernah mendiskreditkan kita sebagai muridnya. Mari kita lihat ayat 37 itu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Permintaan yang wajar. Setelah begitu lama mengikut Yesus, wajar. Dan itu sangat manusiawi. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Luar biasa Yesus kita itu membangun komunikasi dengan kita, dengan menantang murid. Kata Yesus di ayat 38, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum dan seterusnya? Jawab mereka, kami dapat. Tetap belum kelihatan apa perubahan itu. Tetap belum terlihat bagaimana perubahan itu dalam kehidupan murid setelah ada dialog yang cukup panjang. Dapat katanya. Dan Yesus harus putuskan di ayat 38 itu. Tetapi hal duduk di sebelah kanan, sebelah kiri, aku tidak berhak. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah kemudian ke-10 murid yang protes itu dan tambah 2 murid tadi yang meminta tempat itu, dicoba oleh Yesus untuk menjelaskan dengan 2 bentuk kerajaan. Kerajaan dunia dan kerajaan surga. Saya selalu menarik dengan bentuk pengajaran Yesus ini dan saya percaya bahwa guru-guru, pengajar-pengajar sampai saat ini selalu akan berusaha meniru Yesus bagaimana Yesus mengajar para murid. Jadi orang tua juga harus belajar
dengan Yesus, bagaimana Yesus mengajar murid. Kita juga orang tua, orang-orang yang lebih dewasa juga akan terus belajar bagaimana untuk mempersiapkan orang-orang yang dihadirkan Yesus dalam kehidupan kita, supaya mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Ternyata standar Tuhan Yesus mengenai kebesaran, ayat 38 jelas. Dapatkah kamu meminum? Dapatkah kamu meminum? Karena standar kebesaran bagi Yesus bukan seperti standar kebesaran, kemuliaan yang dipahami oleh murid itu. Saya kurang tahu apakah kita berani memulai ini dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling sederhana. Ya, small is beautiful. Ya, yang kecil itu kadang indah gitu. Tapi terkadang kita susah juga sih belajar dari hal-hal yang terkecil. Yang paling memprihatinkan saudara-saudara, kalau gereja juga tidak mau berubah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bahkan mencoba menyamakan bagaimana birokrasi di tengah-tengah negara ini dengan birokrasi gereja. Padahal sebenarnya itu tidak boleh disamakan atau seakan-akan mirip, nggak bisa. Kalau pemerintah jangan katakan, ya penguasa ada elemen, dia ada fasilitas, ada alat, gereja nggak ada. Gereja tidak ada alat untuk memelihara kekuasaan itu. Karena sudah final pagi ini dikatakan, karena aku, anak-anak manusia juga datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Belum apa-apa sebenarnya yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan saat ini. Belum apa-apa. Jadi kalau standar kebesaran tadi itu bagi Yesus sudah final adalah siapa yang mau jadi terdahulu, ya baiklah dia menjadi orang yang kecil katanya. Nah kemungkinan ini akan menjadi apa ya? Makanya banyak orang yang kecewa di dalam pelayanan itu. Banyak. Nah kemudian akumulasi daripada kekecewaannya itu, dia menjalani kehidupan yang sebenarnya kehidupan jauh daripada apa yang dikatakan pelayanan itu. Saya pernah kaget ketika guru sekolah minggu meninggalkan imannya dan kemudian pindah menjadi agama yang lain. Saya pernah lihat itu. Jadi ternyata akumulasi daripada kekecewaan akan kesetiaannya melayani selama ini. Karena memang ada yang salah dengan motivasi dia untuk mau menjadi seorang guru sekolah minggu. Saudara-saudara, jadi kita sebagai pelayan apakah kita tahbisan atau non tahbisan, ya artinya gini ya, sebagai ketika kita masuk dalam satu persekutuan, tentunya menindaklanjuti persekutuan itu ada soliditas yang harus dibangun. Bentuk soliditas itu adalah ketika kita mau, kalau kita memang ikut di dalam persekutuan itu, menindaklanjuti soliditas itu, kemudian kita mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau kita tidak sampai dan kalau kita belum sampai kepada ikut mengambil bagian dalam pelayanan, sia-sialah persekutuan itu. Saya pernah dikatakan itu, dan itu sudah final. Jadi begitu banyak persekutuan tidak soliditas, begitu banyak persekutuan yang sebenarnya tidak ada soliditas. Karena terjadi ada kotak-kotak kecil di tengah-tengah persekutuan itu. Kelihatannya aja sama-sama bernyanyi, tapi ternyata ada kotak-kotak dan tembok-tembok yang sulit untuk ditembus di tengah-tengah persekutuan itu. Karena tidak ada soliditas di situ. Sekarang kita akan bertanya ulang, apakah ada pelayanan di situ? Tidak ada. Tidak ada memilih-milih tempat, tidak ada memilih-milih pelayanan. Kalau itu pelayanan. Dan kita tidak usah belajar dari yang lain, cukup belajar dari Tuhan Yesus yang mau menjadi kecil. Tanpa salib tidak ada mahkota. Karena standar untuk kebesaran, standar untuk kemuliaan adalah standar salib. Itu Yesus. Apa arti
Ya kalau saya berpikir, kalau toh satu hari, satu waktu memang dilupakan, gak ada masalah juga gitu. Untuk dunia ini memang ada standar kuasa. Dan dia punya elemen, alat, bahkan fasilitas untuk standar kuasa tadi itu. Tapi di gereja enggak ada. Tidak masalah bagaimana memahami kerajaan itu. Bagaimana pandangan atas kerajaan itu. Yang soal dan perlu bagaimana cara meraih kemuliaan itu. Salib, dan itu begitu rendah. Tidak terpikir oleh murid yang dua itu bahwa semuanya akan diarahkan kepada salib. Dan itu kelihatan dari bentuk kekecewaan mereka ketika Yesus ditangkap, semua kembali ke dasar. Semua kembali ke awal. Bahkan lupa bahwa Yesus katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara dalam kehidupan kita secara pribadi juga keluarga, mari untuk berani memulai daripada hal-hal yang kecil. Karena kecil adalah indah. Bahkan di tengah-tengah gereja juga. Ya. Tidak usah juga tampil nama di situ enggak masalah. Ya. Apa hal-hal yang kecil yang terlupakan? Karena kita begitu fokus dengan hal-hal yang besar. Dan kita melupakan hal-hal yang kecil. Ternyata Yesus mampu melihat dan berani untuk mengatakan hal-hal yang kecil itu. Pelayanan, dulos, hamba, budak, hatuban di Hatta Batak. Ada orang jabar di hatuban? Gak ada. Itu dulos, hamba. Gak ada jabarnya itu. Ya biarin aja. Saudara-saudara, gereja anti anarki tetapi bukan anti kekuasaan. Orang percaya anti ketidaktertiban tapi bukan anti organisasi. Kita anti kesewenang-wenangan tetapi tidak anti kewibawaan, bahkan ketertiban dan aturan. Karena semua harus teratur sedemikian rupa. Tapi dalam kerangka pelayanan, bukan yang lain. Jadi biarkanlah ya kalau kita punya dokumen HKBP kita itu dengan job disk-nya masing-masing ya, dengan job disk-nya masing-masing, dengan perangkat yang ada itu, bahkan dengan tugas panggilan itu, biarkan aja. Tapi kalau kita berani memulai itu daripada hal-hal yang kecil, kita akan semakin, bahkan kita akan terus menikmati dengan job-job disk kita itu. Saya pikir itu hanya persoalan penataan. Nah semua itu akan dibangun dengan komunikasi. Jadi tidak ada di situ ya ada bawahan, enggak ada. Semua hanya mitra gitu. Jadi mari kita mulai sebenarnya dan kita akan berani mengawali ini dari pribadi kita gitu. Sesuatu yang didapat dengan tidak benar, pelaksanaannya pasti tidak benar. Itu pasti. Bahkan di tengah-tengah gereja juga. Sesuatu yang didapat dengan tidak benar, pelaksanaannya pasti tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada pengabdian sedikit pun dalam hal seperti itu. Tidak ada pengabdian. Semua akan hitung-hitungan. Nah kemudian kata pelayanan itu sekarang jatuh ke titik nol yang paling rendah. Coba kita bayangkan. Karena semua orang begitu mudah memakai kata, kau mau kemana melayani? Apa sih pelayanan itu? Harus kita definisikan ulang. Karena jelas dulos, hamba. Filipi 2 ayat 5 ayat 7 itu. Ya, mengabdi. Filipi 2, 5 sampai 7 itu. Kesetaraan itu bukan sesuatu yang harus menjadi hal yang luar biasa bagi Yesus. Kesetaraan itu. Tapi dia mau ke titik nol tadi itu. Saya memahami di situ saudara-saudara. Pelayanan, bukan kedudukan. Jadi perhalado hamba bukan tuan. Dan yang paling prinsip yang berhubungan dengan fungsi, bukan posisi. Jadi apapun itu, ya, sebagai jemaat, sebagai pelayan, apapun itu, non tahbisan, tahbisan, yang berhubungan dengan fungsi, bukan posisi. Ngapain juga kita menjelaskan posisi kita kalau memang tidak berfungsi dengan benar? Lebih bagus kita mendiskusikan fungsi dan tidak akan pernah membicarakan mengenai posisi. Fungsinya dipahami oleh setiap pribadi.
Bahkan Timotius katakan di 1 Timotius 3 ayat 1-7, Paulus katakan tegas kepada Timotius, persoalannya adalah kualitas pribadi. Itu akan dimulai daripada hal-hal yang kecil. Kedisiplinan, keteladanan, kebersihan, haposan, jujur, dan lain sebagainya. Jadi kalau hal-hal seperti ini juga tidak ada kualitasnya, jangan pernah berpikir untuk hal-hal yang lebih wah, untuk hal-hal yang lebih besar. Itu tidak mungkin. Kalau kita diikut sertakan bahkan sampai detik ini dengan pelayanan kita sebagai singer, pemusik, dan apapun itu, kalau kita diikut sertakan, mari yakinkan diri kita, itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, tidak lain. Anugerah Tuhan, bukan karena kebolehan kita. Tapi kita mensyukuri kalau kita memiliki talenta itu, dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang hanya ikut-ikutan di tengah-tengah persekutuan. Ya, rangadongi. Tangadong naholan patorop-torop udu ati satabi. Apalagi kalau motivasinya enggak jelas gitu. Oleh karena itu saudara-saudara, itu akan begitu kelihatan ya. Saya percaya itu akan begitu kelihatan. Pelayan-pelayan yang selalu memelihara jam-jam doanya, selalu ada membaca, waktunya untuk membaca firman Tuhan, kemudian lebih banyak untuk hohom, berdiam, dan kemudian bertanya, firman Tuhan pagi ini mau ngomong apa sama saya? Firman Tuhan pagi ini mau bicara apa sama saya? Bukan saya mau bicara sama firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan mau bicara apa sama saya. Pelayan yang selalu mengandalkan doa dan selalu memberikan waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan buktikan dalam sukacita, dalam kasih, dalam kesabaran, ketabahan, bahkan dalam kelemah lembutan, dia akan berbeda dari pelayan-pelayan yang lain. Dia akan berbeda dengan hamba-hamba yang lain. Oleh karena itu jangan pernah terlampau cepat mengklaim diri hamba Tuhan. Saya tidak begitu tertarik dengan istilah-istilah itu. Sedikit-sedikit hamba Tuhan, hamba Tuhan. Pelan-pelan dulu. Betul enggak hamba? Jangan-jangan Tuhan. Karena hamba Tuhan cetak tebalnya jelas. Yesaya 52 itu. Mau enggak menderita? Berbeda tidak? Ada enggak plusnya atau tidak? Jadi hamba, tapi di dalam kemewahan saya pikir harus diulang dulu gitu. Kalau tampilannya adalah tampilan kemewahan, keprihatinannya enggak ada, menolong keluarga juga enggak mau, ya maaf saja ya. Dilepas dulu itu yang melekat itu. Saya berpikir di situ supaya kita tidak berteori dalam kehidupan ini. Saya selalu yakin kalau mimbar ini tidak begitu menolong sebenarnya untuk meyakini kita apakah kita pelayan yang benar. Saya percaya itu. Mimbar ini tidak begitu kuat untuk menolong kita untuk memahami tugas panggilan kita. Yang lebih kuat adalah keseharian kita. Keseharian kita, cara kita ngomong, cara kita bicara, cara kita melangkah, bahkan cara kita berinteraksi. Itu yang lebih kuat untuk membantu orang, untuk mengingatkan orang, bahkan untuk menyapa orang. Sebenarnya ini firman yang hidup itu. Oleh karena itu saudara-saudara, biarkan firman ini mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dengan kerendahan hati kita. Figur Yesus adalah figur yang tetap menjadi hidup dalam kehidupan kita. Dia katakan di ayat 45 itu, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ijabu ya, di rumah juga sebenarnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu kasih kopi sama bapaknya atau kasih snack sama mamanya, enggak usah dulu bapak sama mama mengatakan seakan-akan itu sudah menjadi kewajiban anak. Enggak. Coba bilang dulu sama guru kita itu, sama anak kita itu, makasih ya gitu. Kan luar biasa itu, tapi sulit itu. Sama dengan koster, sama dengan petugas-petugas kebersihan kita ini. Ya kalau kita bilang makasih, emangnya kita rugi. Lalu kita katakan memang tugasnya itu udah digaji itu, nggak bisa gitu. Sekecil apapun itu. Saya selalu menarik dengan lajang-lajang yang di tikungan-tikungan itu yang
memutarkan mobil itu. Wah, luar biasa juga. Artinya itu juga pelayan. Makanya kalau kita berani memulai dari hal-hal yang terkecil tadi itu, dan kita menikmati, mensyukuri, bahkan kita selalu mencoba menghidupi pelayanan kita dengan hal-hal yang kecil tadi itu. Tuhan memberkati kita untuk setia dengan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita mengabdi selalu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi hari ini untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami satu minggu ini. Sebelum kami akan mengawali minggu yang Engkau akan berikan kepada kami satu minggu ke depan, biarlah Engkau selalu menguatkan kehidupan rohani kami dengan firman-Mu Tuhan. Kalau pagi ini Engkau ingatkan kami untuk menjadi pelayan yang benar, yang selalu memiliki ketabahan, kesabaran, bahkan selalu menghidupi pelayanan-Mu, baiklah kami Tuhan untuk selalu hidup dengan kerendahan hati seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan bagaimana fungsi kami sebagai seorang pria, sebagai wanita, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai jemaat, bahkan sebagai pelayan di tengah-tengah persekutuan kami. Mampukan kami untuk menghidupi kehidupan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kesetiaan kepada kami Tuhan Yesus untuk selalu tabah menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau yang kendalikan semua. Kami tidak punya kuasa sedikit pun Tuhan. Dan kami percaya oleh anugerah dan kasih-Mu dan semua belas kasihan-Mu, Engkau akan tuntun dan hantar kami Tuhan kepada sukacita-Mu. Sukacita yang Kau selalu berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.